Semenjak kejadian itu, Angga hampir selalu pulang kantor sebelum maghrib menjelang. Dia tidak mau membiarkan Farah sendirian di rumah selepas senja. "Sudah 2 hari, mungkin kemarin memang aku lagi apes," kata Farah membuka obrolan. "Sebenarnya aku masih ingin melakukan pengajian di rumah ini. Jadi kalau besok aku dinas keluar kota, setidaknya pikiranku tidak terlalu khawatir," kata Angga. Farah mendekat ke arah suaminya yang tengah asyik menonton televisi. "Sudah, mungkin memang kemarin lagi apes. Lagi pula, kamu cuma 3 hari kan? Kalau ada apa-apa nanti aku tidur di tempat ibu dulu," ucap Farah mencoba meyakinkan Angga. Angga menoleh ke arah Farah. "Bener, kamu gak masalah aku tinggal keluar kota," kata Angga memastikan. Farah tersenyum dan mengangguk. Dia hampir melupakan kejadian beberapa malam lalu. Mungkin saja memang sosok wanita itu hanya sebatas bayangannya saja. "Far," panggil Angga. Kaget, Farah mengerjapkan matanya beberapa kali. Dia tidak sadar jika sedari tadi telah melamun. Iya kenapa?" tanya Farah. Sudah ayo tidur. Daripada melamun terus kamu. Sambet baru tahu rasa," kata Angga sebal. Langsung mematikan televisi kemudian beranjak menuju ke arah kamar. Farah mengeluh. Dia merasa bersalah dengan sikapnya kepada Angga akhir-akhir ini. Semenjak sering bermimpi buruk, ia kerap kali menemukan sesuatu. "Far," panggil Angga sedikit kencang dari ambang pintu kamar. Terlihat ia hanya melongokkan kepalanya saja. Melihat pandangan mata suaminya yang penuh intimidasi, Farah buru-buru beranjak dan segera berjalan menuju ke arah kamar. "Kamu marah, Mas?" tanya Farah. Karena sedari tadi Angga terdiam. "Enggak, cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu suka sekali melamun. Kalau ada yang sedang dipikirkan, jangan dipendam sendiri, Far," kata Angga. Farah tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya cukup lama. Terlihat saat ini mata Angga terpejam. Dengan kedua tangannya ia jadikan sebagai bantalan. Farah tahu laki-laki itu belum tertidur. "Kamu sayang sama aku, Mas?" tanya Farah memecahkan keheningan. Angga membuka matanya, membalikan badannya menghadap ke arah Farah. "Apa ini masih ada kaitannya dengan mimpi atau kejadian beberapa malam lalu?" tanya Angga mengerutkan dahinya. Farah sungguh aneh. Jika dia tidak menyayanginya, lantas buat apa harus repot-repot menjadikan Farah sebagai istri seorang Angga Wicaksono? Farah menggelengkan kepalanya. "Aku melihat akhir-akhir ini banyak berita perselingkuhan," kata Farah. "Lalu, masih belum begitu paham akan kemana arah pembicaraan mereka." "Ya, siapa tahu kamu juga punya niatan seperti itu," kata Farah. Angga memutar bola matanya jengah. Dia tahu wanita ini pasti sedang bosan. Kalau meladeninya pasti sebentar lagi akan ada keributan di antara mereka. "Tuh kan, kenapa diem?" tanya Farah. Angga kembali memejamkan matanya, namun posisinya masih tetap menghadap ke arah istrinya. Dia memang sengaja untuk tidak menjawab. "Aduh!" keluh Angga karena tiba-tiba saja Farah mencubit perutnya dengan keras. "Kenapa sih kamu? Bener kan kebanyakan melamun jadi kesambet? Pasti kesambet setan reok," kata Angga. Langsung menaruh telapak tangannya ke arah kening Farah. "Apaan sih, Mas? Lepasin," ucap Farah sambil mencoba melepaskan tangan Angga. Bukannya melepas tangannya, Angga terus menekan tangannya ke dahi Farah. Ia pura-pura komat kamit, seolah sedang mengusir lelembut yang sedang merasuki istrinya itu. "Pujo pajapu nambani babi lemu, loro lungo tombo teko." "Buah!" ucap Angga sambil menyembur ke arah Farah beberapa kali. Siapa yang babi lemu?" tanya Farah, siap berperang dengan suaminya. Angga hanya bisa merepet. Dia tidak sadar dengan apa yang barusan ia katakan. Ucapan itu seringkali dia dengar sewaktu dirinya kecil dulu. Ibunya kerap kali mengucapkan kalimat itu ketika Angga menangis karena terjatuh atau saat tubuhnya terkena sesuatu dan mengakibatkan terluka. "Siapa yang babi lemu, Mas?" tanya Farah sangar. Itu saya tanya yang babi," kata Angga tidak nyambung. "Jadi aku mirip babi atau mirip setan?" tanya Farah. Kini matanya mulai berkaca-kaca.
Angga menelan ludah. Dia tidak berniat untuk melukai perasaan istrinya. Awalnya dia memang berniat mengalihkan pembicaraan soal isu perselingkuhan yang ingin dibahas oleh Farah. Tanpa menunggu jawaban Angga, Farah langsung berbalik memunggungi suaminya. Dia saat ini benar-benar kesal dengannya. Bagaimana mungkin Angga menyamakannya dengan babi? Terasa gerakan dari belakang Farah. Sebuah lengan kekar memeluknya dari belakang. Awalnya ia mencoba untuk melepaskan pelukan itu, namun kekuatannya tak sebanding dengan Angga. Farah sayang, Mas gak bermaksud seperti itu. Tadi spontan karena dulu ibu sering bilang seperti itu saat aku terjatuh atau terluka, kata Angga lirih. Bener kan? Kamu sebenarnya gak sayang sama aku. Nyatanya aku disamain sama babi atau setan, ucap Farah parau. Angga mendesah, menghela nafas panjang tepat di leher Farah, membuatnya langsung bergidik. Refleks dengan kekuatan luar biasa, Farah berbalik dan langsung menjambak rambut suaminya dengan keras. Aduh, ampun dek, tolong, kata Angga mencoba melepaskan jambakan Farah. Babi hah? Nih rasain, belum pernah dijambak sama babi gendut kan? Kata Farah tanpa ampun. Angga sebenarnya bisa saja melepaskan cengkeraman Farah dengan mudah. Namun, laki-laki itu tidak mau melukai istrinya. Ampun, sadar dek, ingat jangan kalap, kata Angga sambil menghentikan jambakan Farah yang mulai terlalu kencang. Sigap ia langsung mendekap istrinya erat-erat. Farah terus memberontak. Dia saat ini sedang kesal dengan suaminya yang justru terlihat cengar-cengir tanpa dosa. Sayang, dengerin dulu, kata Angga mengeratkan pelukannya. Apa? Kata Farah galak. Shh, dengerin. Apa salahnya jadi babi? Mereka imut, lucu, putih, dan semok, kata Angga tanpa dosa. Farah yang mendengar itu matanya langsung melotot, hampir keluar. Suaminya benar-benar gila. Bagaimana bisa dirinya diibaratkan dengan babi yang imut, lucu, putih, dan semok? Kamu mau mati, Mas? Jerit Farah langsung menggigit lengan Angga sekuat tenaga. Aduh, erang Angga. Namun bukannya melepaskan pelukannya, justru dia malah semakin erat memeluk istrinya. Sungguh Farah begitu lucu saat marah. Inilah alasan kenapa dia selalu ingin menggodanya. Setelah melepaskan gigitannya, Farah terlihat cemberut. Matanya berkaca-kaca. Angga yang menyadari sudah kelewat batas langsung membelai lembut punggung istrinya. Aku tidak peduli dengan bentuk badanmu. Aku tidak peduli dengan berat badanmu. Kalau ada wanita yang sempurna, ya itu cuma kamu, Far, kata Angga pelan. Farah masih terdiam. Sesekali dia terisak membenamkan kepalanya di dada bidang milik Angga. Aku beruntung punya kamu, Far. Maaf sudah menggodamu seperti itu, kata Angga sungguh-sungguh. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk Farah dan Angga. Tidak ada yang jauh lebih indah daripada kasih sayang yang diungkapkan dengan sentuhan. Ingat kalau ada apa-apa langsung kabari. Atau lebih baik hari ini sekalian kamu menginap di rumah ibu. Aku antar ya, kata Angga saat mereka tengah menikmati sarapan pagi. Farah menggeleng. Nanti telat kamu. Lagian juga sudah tidak ada kejadian yang aneh-aneh kan, kata Farah. Ya sudah, terserah kamu saja, Far, kata Angga. Lantas dia segera beranjak dari tempat duduk. Farah yang melihat Angga berdiri segera mengikuti suaminya. Ingat jangan ngebut kalau lelah istirahat, kata Farah saat sudah sampai di ambang pintu. Iya bawel, ucap Angga. Farah tersenyum dan segera mencium punggung tangan Angga. Ada rasa aneh di dalam batinnya. Baru kali pertama merasa enggan ditinggal oleh suaminya. Kini selama 3 hari ke depan, dia harus sendirian di rumah. Sejenak ingin rasanya Farah ikut dengan Angga. Namun ia tepis pikiran itu. Dia harus memahami kalau suaminya pergi bukan untuk bersenang-senang. Terlebih dia juga bukan wanita yang suka merajuk untuk selalu bersama pasangannya. Setelah kepergian Angga, Farah tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia justru malah duduk di kursi teras mengamati rintik hujan yang masih turun walau tidak begitu deras. Sesekali, Farah menghela nafas panjang. Meskipun selalu bilang kepada Angga bahwa dia sudah tidak memikirkan kejadian beberapa hari lalu. Namun itu semua hanya kebohongannya. Nyatanya,
ingatan itu masih terus muncul di kepalanya. Entah kenapa Farah merasa bahwa itu semua ada kaitannya dengan dirinya. Cukup lama Farah termenung hingga tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang menggelegar, membuatnya tersentak kaget. Buru-buru dia beranjak, berniat untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun ketika menoleh ke arah jendela kamarnya, dahinya berkerut. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bunga kantil? Tanya Farah kebingungan. Tepat di bawah jendela kamarnya, Farah melihat ada bunga kantil yang bertebaran. Rasa heran muncul di dalam batinnya, bagaimana bisa ada bunga kantil di sini? Sedang di sekitar rumahnya tidak ada sama sekali pohon kantil. Farah bangkit, mengedarkan pandangannya, mencoba mencari tahu siapa gerangan yang menaruh bunga kantil itu. Namun percuma saja, pikirnya. Pasti orang itu sudah pergi saat sebelum Angga berangkat tadi. Seketika di kepala Farah terlintas satu sosok, wanita yang menampakkan dirinya beberapa malam lalu. Batinnya mulai terlihat tidak nyaman. Kenapa pula dia harus menemukan hal-hal semacam ini di saat Angga tidak ada di rumah? Bergidik dengan apa yang ia bayangkan, buru-buru Farah mengambil sapu, segera mengumpulkan bunga tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, Farah kembali masuk ke dalam rumah. Karena tidak ada sesuatu yang dikerjakannya, ia kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ada apa sebenarnya? Tanya Farah kepada dirinya sendiri. Di dalam kepalanya saat ini terus berkecamuk, memikirkan perihal bunga kantil yang akhir-akhir ini dia temukan. Merasa tidak menemukan jawaban, Farah segera mengambil ponsel miliknya. Segera dia hubungi salah satu orang yang selama ini bisa ia percaya selain suaminya. Halo, kenapa Far? Ucap Ayu dari seberang sana. Lagi sibuk, jalan yuk, ada yang pengen aku ceritain nih, ucap Farah. Emang boleh sama suamimu? Lagi kemana tuh orang? Kata Ayu sedikit sewot. Farah mengerutkan dahinya saat mendengar nada kalimat sahabatnya itu. Lagi dinas luar kota. Nanti aku kabarin ya tempatnya, kata Farah tanpa menunggu persetujuan dari Ayu. Akhirnya setelah itu Farah bersiap-siap untuk pergi. Sudah lama juga dia tidak keluar rumah. Mungkin sesekali menghirup udara segar bisa membuat pikirannya menjadi lebih jernih. Hah, serius kamu Far? Kata Ayu saat Farah sudah selesai menceritakan apa yang dilaluinya beberapa hari terakhir ini. Saat ini Farah dan Ayu tengah duduk di salah satu kafe di pinggiran kota. Sengaja ia memilih kafe tersebut agar tidak terlalu bising. Ngapain juga aku bohong? Lagian ada yang aneh. Siapa juga yang niat naruh bunga kantil di depan rumahku? Tanya Farah menerawang. Entahlah, aku juga tidak paham dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi benar ada yang aneh, kata Ayu menerawang jauh. Setelah itu keduanya terdiam, terbenam di pikirannya masing-masing. Farah pun juga sama, dia tidak pernah punya pengalaman apapun dengan hal yang berbau mistis. Namun entah kenapa seolah mimpi dan kejadian yang dilaluinya merupakan sebuah pertanda untuknya. Far, panggil Ayu sambil menepuk lengannya. Hah, kenapa? Kata Farah tidak jelas. Ayu menggeleng, namun tatapannya tidak menuju ke arah Farah. Justru malah dia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Nyari apaan? Kata Farah keheranan, ikut menolehkan kepalanya ke belakang. Enggak, kirain tadi teman lama. Tadi suamimu pergi kemana? Tanya Ayu penasaran. Dinas luar kota selama 3 hari. Di rumah sendiri deh, kata Farah tersenyum kecut. Kamu udah izin ke Angga kalau mau pergi ke tempat ini? Tanya Ayu lagi. Farah menggeleng. Dia memang tidak memberitahu suaminya soal kepergiannya. Dia yakin saat ini Angga juga sedang fokus menyetir. Ayu hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Kenapa sih? Angga juga gak bakalan marah kalau aku pergi sama kamu kan? Kata Farah. Nanti malam aku tidur di rumahmu ya Far. Kasihan juga kalau sendirian di rumah, kata Ayu. Farah langsung tersenyum bahagia. Sejujurnya dia juga berharap malam ini ada yang menemaninya di rumah. Dia masih trauma jika harus bertemu dengan sosok wanita mengerikan itu lagi. Makasih Ayu, kata Farah. Selepas dari kafe, mereka berdua akhirnya pulang ke rumah Farah. Tidak ada perbincangan serius.
Justru malah Farah sendiri yang sibuk dengan ponselnya. "Far?" tanya Ayu saat mereka sudah di dalam mobil. Tanya Farah. "Kamu gak punya rencana buat pergi ke orang pinter?" tanya Ayu. Mendengar itu Farah menengokkan kepalanya ke arah Ayu yang sedang fokus menyetir. "Hah? Orang pinter? Dukun maksudmu?" tanya Farah. "Ya semacam itu, siapa tahu itu emang gangguan gaib, bukan cuma setan lewat," ujar Ayu. Farah termenung. Apa iya dia perlu pergi ke orang pintar? Toh selama ini dia sama sekali tidak percaya dengan yang namanya dukun. "Far, udah sampai. Kebiasaan ngelamun kamu. Kesambet baru tahu rasa," kata Ayu sedikit jengkel. Tersadar, Farah langsung keluar mobil. Buru-buru dia membuka gerbang rumahnya agar mobil Ayu bisa masuk ke dalam garasi. Ayu yang masih berada di dalam mobil sejenak melihat rumah Farah. Dia pikir memang ada sesuatu yang berbeda dengan rumah sahabatnya itu. Aneh, beberapa minggu lalu rumah ini terlihat normal. Kenapa sekarang berbeda? Gumam Ayu sambil bergidik ngeri. Setelah melihat Farah sudah berhasil mendorong pagar besi, aku langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumah. "Far, tungguin," ucap Ayu saat melihat temannya sudah hampir masuk ke dalam rumah. Farah yang mendengar teriakan temannya itu langsung berhenti dan menengok ke arah garasi rumah. "Kenapa?" tanya Farah heran. "Enggak, rumahmu kali ini kelihatan serem," kata Ayu bergidik. Farah mendengus tanpa menjawab Ayu. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Percuma saja kalau temannya itu menginap di sini. Tapi belum masuk ke dalam rumah saja sudah ketakutan. "Far, elah, malah ditinggal," ucap Ayu setengah berlari menyusul Farah. "Lah, kamu mau nemenin aku malah ketakutan dulu. Aneh kamu," kata Farah jengah. "Bukan takut, tapi rumahmu rasanya serem aja. Padahal ini masih siang, gimana kalau malam nanti?" kata Ayu sambil duduk di sofa ruang tamu. "Serem gimana?" tanya Farah yang memang tidak merasakan perbedaan suasana di rumahnya. "Nggak tahu, cuma kerasa serem aja," ucap Ayu sambil menaikkan kedua bahunya. Ya udah, aku siapin kamar tamu dulu. Kalau mau minum bikin sendiri ya," ucap Farah langsung pergi ke arah kamarnya. "Tuan rumah kok nggak mau direpotin, malah tamunya suruh bikin minuman sendiri. Dasar stres," gumam Ayu. Malam kembali datang. Setelah seharian mereka melakukan berbagai aktivitas tidak produktif, seperti menonton film, memasak berbagai jenis makanan. Akhirnya keduanya kelelahan dan memutuskan untuk segera tidur. Farah berada di kamarnya, sedang Ayu di kamar tamu. Farah yang sejak tadi sudah begitu mengantuk mencoba untuk memejamkan matanya. Berulang kali dia membolak-balikan badan mencari posisi nyaman. Sayangnya semua itu tidak berguna. Matanya tetap tidak mau terpejam. "Astaga," ucap Farah jengkel. Padahal badannya sudah ingin sekali beristirahat, tetapi justru otaknya tidak mau diajak kerjasama. Farah segera bangkit. Percuma saja dia memaksa untuk tidur. Diliriknya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian menatap ke arah jendela. Dia sedikit bergidik saat melihat keremangan di luar, ditambah udara begitu dingin. Hujan sedari tadi juga tak kunjung reda. Tiba-tiba saja Farah rindu dengan Angga. Dia segera meraih ponsel yang ada di atas nakas, berniat menghubungi suaminya. Namun Farah menggeleng. Dia tidak boleh kekanak-kanakan. Toh, mungkin saja saat ini Angga juga sudah tertidur. Merasa tidak ada yang harus dilakukan, Farah bangkit dari tempat tidur, berniat untuk membuat teh hangat. Mungkin dengan begitu bisa membuat kantuknya kembali datang. Kreng. Farah membuka pintu. Ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya. Teringat terakhir kali saat membuka pintu kamarnya di malam hari, ia mendapati sesuatu yang tidak mengenakan. Namun, kali ini suasana sedikit berbeda. Semua lampu masih menyala. Bahkan, Farah juga mendengar obrolan dari arah kamar yang dipakai oleh Ayu. Merasa lega, Farah kembali berjalan. Dia tidak begitu peduli dengan siapa Ayu sedang berinteraksi.
Jomblo memang kadang bisa melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus memikirkan pasangannya. Ting, ting, ting. Suara benturan antara sendok dan gelas terdengar, memecahkan keheningan. Farah tengah mengaduk teh dan gula agar mereka bercampur menjadi satu dengan sempurna. Farah, terdengar suara dari arah belakangnya. Farah langsung menoleh. Iya kena, jawab Farah terhenti. Dahinya berkerut, matanya mencoba memandang sekitaran. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Udah deh yuk, jangan bercanda, kata Farah jengah. Namun tidak ada sahutan sama sekali. Sekali Farah mengedarkan pandangan, bahkan dia melongok ke bawah meja. Namun tidak ada siapapun di sana. Salah dengar mungkin, pikir Farah, kembali menoleh ke arah cangkir tehnya. Setelah selesai mengaduk, Farah berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya kembali terhenti. Lampu yang menerangi dapur tiba-tiba berkedip. Farah mendongak. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri kuat. Tidak mau berlama-lama di ruangan itu. Buru-buru dia kembali melangkah, hingga saat sampai di ruang tengah. Matanya menangkap sesuatu. Ingatan di mana dia melihat sosok wanita itu kembali hadir. Jelas dari redupnya lampu teras, Farah kembali melihat sosok wanita yang berdiri di tempat yang sama beberapa malam lalu. Siluet seorang berambut panjang dengan kepala menunduk. Tubuh Farah membeku. Ingin dia teriak memanggil Ayu, tapi seketika lidahnya keluh. Sosok bayangan wanita itu terus berdiri seolah sedang menantangnya. Farah menggelengkan kepala, mencoba menjernihkan pikirannya. Siapa tahu apa yang dia lihat hanya bias cahaya. Tetapi seberapa sering dia menggeleng, sosok itu masih terlihat jelas di matanya. Yuk, Ayu, panggil Farah tanpa memalingkan pandangannya. Dia yakin temannya itu belum tidur. Tetapi entah karena suara hujan yang begitu deras, atau memang Ayu tidak mendengar panggilan Farah, wanita itu tidak menunjukkan akan keluar kamar. Rasa penasaran Farah muncul kuat di hatinya. Ia hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk memutuskan. Takut jika sosok itu kembali menghilang. Tanpa mengalihkan pandangannya, Farah segera menaruh gelas di bufet dan berjalan menuju ruang tamu. Dari kejauhan, Farah masih bisa melihat sosok itu berdiri mematung. Langkahnya semakin dipercepat, hingga saat sampai di depan gorden, ia langsung menyibakkannya dengan cepat. Srek. Namun bukannya melihat rupa sosok wanita. Justru ketakutan Farah semakin menjadi. Tubuhnya kembali mematung. Matanya membulat sempurna saat melihat teras depan rumahnya. Ingin Farah melepaskan kain gorden yang ia pegangi dan segera melangkah mundur, kembali ke kamarnya. Tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya untuk terus melihat ke depan. Kini di depannya hanya terhalang sebuah kaca jendela. Farah melihat keranda hijau tengah diletakkan di teras rumahnya. Tangan Farah menggenggam kuat, hatinya benar-benar ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Masih melihat ke arah luar tanpa berkedip. Kini Farah memperhatikan kalau pohon-pohon yang ada taman depan rumahnya bergerak hebat. Tanpa Farah duga, kain keranda itu tersibak dengan cepat, seperti ada orang yang menarik dengan keras. Kini dengan jelas ia bisa melihat sosok putih tengah berbaring di dalam keranda itu. Farah tersentak. Air matanya keluar tanpa ada suara isakan. Dia benar-benar ketakutan sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kemudian guntur kembali menggelegar. Cahaya kilat menyinari sosok pocong yang masih terbaring di dalam keranda. Hingga dengan gerakan perlahan, kepala pocong itu bergerak pelan menoleh ke arah dengan senyum yang mengerikan. Astagfirullah, ucap Farah berulang kali saat mendapati apa yang dia lihat begitu mengerikan. Sosok pocong itu ternyata adalah dirinya sendiri, dengan kapas yang masih menempel di mata dan lubang hidungnya. Ayu, Ayu, panggil Farah sambil mengetuk pintu kamar dengan cepat dan keras. Pintu terbuka, segera Farah menghambur ke dalam kamar. Ingin sekali dia mencari perlindungan dari temannya itu. Belum sempat menceritakan apa yang ia lihat,
Farah melihat Ayu berjalan memunggunginya dan segera duduk di kursi meja rias. Dengan gerakan pelan, dia menyisir rambutnya yang panjang. "Yuk, Ayu," panggil Farah panik. Farah tidak berani melangkah. Dari tempatnya berdiri, dia merasa ada yang aneh dengan kelakuan Ayu. "Kenapa, Far?" jawab Ayu datar. Seketika Farah menghela nafas. Dia kira tadi sosok Ayu adalah dedemit yang tadi berdiri di teras rumahnya. Namun saat mendengar jawaban temannya itu, seketika Farah mengerang lega. Aku malam ini tidur di sini ya," ucap Farah masih dengan suara tertekan. Sesekali dia melihat ke arah pintu kamar. Dia tidak berani menceritakan apa yang barusan dia lihat. Khawatir malah justru membuat sahabatnya itu menjadi ketakutan. "Kenapa, Far?" tanya Ayu masih dengan posisi menyisir rambutnya menghadap ke arah cermin. Enggak apa-apa. Udah lama kan kita nggak tidur bareng. Terakhir pas sebelum aku menikah," kata Farah sebisa mungkin membuat nada bicaranya biasa. Ayu terlihat mengangguk. Farah sebenarnya merasa aneh dengan kelakuan temannya itu. Selama mengenal Ayu, belum pernah dia melihat wanita itu menyisir rambutnya tengah malam seperti ini. Awalnya Farah ingin menawarkan apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. Namun karena rasa takut yang masih berkecamuk di dalam batinnya, dia lebih memilih untuk diam dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Terdengar suara gerakan. Farah tahu itu Ayu. Kemudian dari kasur yang melesak di sisi lain, temannya itu sedang naik ke atas tempat tidur. "Yuk, besok kamu tidur di sini lagi ya, sampai Angga pulang dari dinasnya," kata Farah dengan posisi memunggungi Ayu. Tidak ada jawaban. Justru sekarang Farah merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh kepalanya. Pelan, gerakan itu turun dan kembali naik menyentuh ujung kepalanya. Kening Farah berkerut. Tumben Ayu membelai kepalanya. Merasa ada yang aneh, Farah berniat untuk membalikan badannya. Hingga saat melihat ke arah Ayu, tubuh Farah kembali membatu. Tepat di hadapannya, sosok wanita yang muncul di kolong tempat tidurnya beberapa malam lalu tengah tersenyum datar menatap ke arahnya. "Iya, Far, bukan cuma malam ini, tapi sampai kapanpun aku tetap di tempat ini," katanya sambil tersenyum. Tersadar, Farah menjerit sejadi-jadinya. Dia langsung beranjak dan berlari ke arah pintu. Tangisnya pecah. Entah kesalahan apa yang dia perbuat sampai sosok setan itu selalu menghantuinya. Berulang kali, Farah mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu itu bergeming. Dia tidak berani melihat ke belakang. Kini dia mendengar sosok itu terus tertawa cekikikan. Mas Angga, tolong," ucap Farah dalam keputusasaannya. Ceklek, tiba-tiba saja pintu berhasil dibuka. Segera Farah menghambur keluar. Namun, belum lagi dia bisa melangkah menuju kamarnya. Tubuhnya kembali mematung, tepat di hadapannya. Di ruang tamu rumahnya, ada 5 atau 6 pocong tengah berdiri melihat ke arahnya. Wajah mereka benar-benar buruk rupa, dengan mata yang hampir keluar dan belatung yang bergerak-gerak di sekitar wajah yang sudah membusuk kehitaman. Farah kembali menjerit. Tubuhnya merosot ke lantai. Tangannya ia taruh di wajahnya. Tidak menyangka kalau dia akan mengalami hal mengerikan seperti ini. "Far, bangun. Far, bangun," kata Ayu sambil menggoyang-goyangkan tubuh Farah dengan keras. Farah tersentak melihat sosok yang ada di depannya. Dia langsung memejamkan mata dan menjerit keras sekali. Sadar Far, ini aku Ayu," ucap Ayu sambil menggoncangkan tubuh Farah sedikit lebih keras. Farah yang mengenali suara Ayu perlahan membuka matanya. Jelas, sekarang dia melihat wajah Ayu tengah menggunakan masker berwarna putih. "Gila kamu, ngapain pakai masker malam-malam?" kata Farah jengkel. "Kamu yang gila, ngapain tengah malam teriak-teriak? Untung aku belum tidur," timbal Ayu tidak mau kalah. "Mimpi buruk?" tanya Ayu saat Farah mencoba menyandarkan punggungnya dan memejamkan mata. Farah mengangguk tanpa membuka mata. Dia merasakan pergerakan di depannya.
Entah apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. "Minum dulu," kata Ayu. Farah membuka mata, menerima gelas berisikan air putih dan segera meminumnya sampai habis. Tidak menyangka kalau mimpi barusan membuat badannya terasa begitu lemas. "Mimpi hantu lagi?" tanya Farah setelah menerima gelas dari Farah. Farah mengangguk, namun masih enggan untuk menceritakan detail mimpi yang barusan ia alami. "Ya sudah, mending kamu tidur di kamar bareng aku aja," kata Ayu sambil beranjak. Farah kembali mengangguk. "Loh, mau kemana? Katanya tidur bareng," kata Farah heran saat melihat Ayu justru melangkah mendekati pintu. "Jangan di kamarmu, tidur di kamar yang aku tempati aja," ucap Ayu. Farah sedikit heran. Memangnya kenapa kalau Ayu tidur di kamarnya? Toh saat ini Angga juga sedang tidak ada di rumah kan? "Sudah, ayo, jangan malah bengong. Buruan," kata Ayu dari depan pintu kamar. Bergegas Farah segera beranjak, mengikuti Ayu untuk pindah ke kamar tamu. Namun saat hendak berjalan, indera penciumannya menangkap sesuatu. "Bunga kantil?" ucap Farah kebingungan. Sementara itu, di lain waktu. "Hah? Serius, Far?" tanya Ayu yang keempat kalinya. Saat ini mereka berdua tengah berada di dapur. Ayu sedari tadi duduk di depan meja dengan secangkir kopi di hadapannya. Sedang Farah tengah berkutat di depan kompor sambil menceritakan mimpinya semalam. "Sekali lagi ngomong serius, aku minyakin mukamu," kata Farah jengkel sambil mengacungkan spatulanya ke arah temannya itu. Ayu nyengir tidak berdosa. Ia tidak menyangka kalau mimpi yang dilakukan sahabatnya itu benar-benar ekstrim. Apalagi sudah beberapa kali Farah melihat sosok wanita itu. "Aneh ya, Far?" kata Ayu penasaran. "Aneh kenapa?" tanya Farah saat dia sudah duduk di depan Ayu. "Iya aneh. Siapa sebenarnya wanita itu? Kalau cuma sekali mungkin memang itu bunga tidur. Tapi bukannya sebelumnya dia menampakkan wujudnya secara langsung kan?" tanya Ayu. Farah mengangguk. "Dan anehnya setelah kejadian itu, aku dan Angga berencana melakukan pengajian, tapi justru selama beberapa hari dia tidak menampakkan wujudnya," ucap Farah sedikit menyesal kenapa tidak menuruti omongan suaminya. Belum sempat Ayu menjawab ucapan Farah, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Sigap, wanita itu langsung mengambil ponselnya dan berjalan menjauh dari Farah. Farah tidak masalah, mungkin saja memang ada panggilan yang tidak harus diketahui olehnya. Mengikuti teladan temannya, ia juga mengambil ponsel miliknya. Terakhir kali dia berkomunikasi dengan Angga kemarin malam sebelum tidur. Ingin rasanya menghubungi suaminya, menceritakan mimpi yang ia lalui semalam. Tetapi Farah takut kalau nanti malah membuat Angga kepikiran dan tidak fokus dengan kerjaannya. Setelah beberapa waktu diam dan memperhatikan layar ponselnya, Farah mendengar langkah kaki mendekat. "Far, kalau aku tinggal dulu gimana? Nanti aku tidur di sini lagi. Ada kerjaan yang mesti aku selesaikan," kata Ayu dengan wajah buru-buru. Farah mengangguk. Dia paham tidak mungkin menahan sahabatnya itu untuk terus berada di sisinya. Toh saat ini masih siang, jadi kemungkinan untuk bertemu dengan hal mistis juga kecil. "Elah, santai kali yuk. Ya udah buruan, kasihan nanti pekerjaanmu menunggu," kata Farah tersenyum. Buru-buru Ayu berjalan ke kamar, mengambil tasnya. Farah yang melihat itu langsung berdiri dan berjalan ke arah depan rumahnya. "Kalau ada apa-apa langsung kabari, jangan sungkan," ucap Ayu saat berada di teras depan rumah. "Iya, nanti aku kabari kalau memang ada yang penting," kata Farah. Aku tersenyum dan langsung melangkah menuju garasi. Namun, Farah kembali merasa ada yang aneh. Sepintas dia mencium aroma yang sangat dikenali. "Bunga kantil," ucap Farah lirih. "Tin!" Farah tersadar dan langsung melambaikan tangannya ke arah Ayu. Sampai mobil temannya itu tidak terlihat, baru dia kembali masuk ke dalam rumah. Keluh Farah sambil menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Farah terlihat memandang ke atas langit-langit. Kepalanya terasa begitu berat, memikirkan semua kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Apa yang sebenarnya sudah ia perbuat?
sampai mendapatkan gangguan gaib seperti ini? Lama-kelamaan Farah bosan sendiri. Segera ia menyambar ponsel miliknya. Namun, ia sedikit kecewa. Angga tidak memberinya kabar sama sekali. Farah segera mencoba menghubungi suaminya, Nihil. Beberapa kali dia melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat. Angga juga tak kunjung menjawab. Jengah, ia lemparkan ponsel miliknya sembarangan. Bosan, ucap Farah entah kepada siapa. Farah terkesiap, matanya langsung terbuka. Sejenak dia melihat ke sekitar kamar tidurnya. Jelas sekali dia mendengar ada suara wanita terkikik. Siapa? Kata Farah lantang. Tidak ada sahutan. Semua terlihat tenang dan sunyi. Kemudian Farah beranjak keluar kamar, takut jika ada seseorang masuk ke dalam rumahnya. Aneh, kata Farah saat mendapati pintu rumah dan jendela dalam keadaan tertutup. Farah menghela nafas. Ia berpikir mungkin suara tadi hanya imajinasinya saja. Dia tidak percaya kalau hantu bisa keluar di waktu siang hari. Tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh, Farah segera berjalan kembali ke kamar, berniat untuk tidur siang. Lalu saat dia sudah di dalam kamar dan hendak menutup pintu, seketika jantungnya terlonjak hebat. Tepat di hadapannya, Farah melihat secara nyata ada sosok perempuan tengah duduk di pinggiran ranjangnya. Ia tidak berani mendekat. Dari jarak beberapa meter, ia melihat sosok wanita itu duduk dengan posisi badan memunggunginya. Kepalanya menunduk dengan rambut basah menjuntai ke bawah. Siapa kamu? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Petaka, sebuah kisah dari Netrakala @netrasandekala. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk penulisnya dan juga tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di sini. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.